guys, welcome back to my YouTube channel. Balik lagi sama gue dengan gue Ardi di channel ini. Buat konten kali ini gue cuman pengen karena sekarang musim liburan panjang ya, maksudnya lagi liburan panjang. Gue cuman pengen ngasih pengalaman lah maksudnya, karena gue sekarang lagi liburan juga kan. Jadi buat kalian yang nggak tahu kalau liburan sekarang itu kalian sebenarnya nggak, kalau wajib sih wajib, dibilang wajib tapi kan kadang suka bandel juga ya. Maksud gue tuh kalau liburan panjang gini tuh kan sekarang harus ada yang namanya kalian ngikutin tes rapid antigen kan. Oh ya, BTW keluarga gue udah ngelakuin itu, udah ikut tes rapid antigen juga. Jadi kalau menurut gue sih karena harganya cukup lumayan untuk sekali tes itu kan, mungkin bakal banyak juga yang nggak ngikutin tes itu tapi tetap liburan. Itu nggak apa-apa, itu oke, terserah kalian. Karena kalau menurut gue sih buat yang merasa keberatan itu pasti karena harganya yang cukup lumayan. Kalau nggak salah itu kemarin gue sekali tes itu harganya 250.000 untuk satu orang, sedangkan di keluarga gue kemarin yang satu tes itu 5 orang, jadi kurang lebih 7.250.000. Yang itu kan harga yang cukup lumayan untuk dibayar gitu, padahal liburan itu nggak mahal gitu biasanya. Tapi karena ada tes kayak gitu, daripada kita nanti di jalan diberhentiin. Oh ya, untuk yang pengen tahu checkpointnya dari mana aja, karena gue ada di tol terus, maksudnya kan gue liburan sekarang itu ke daerah Jawa Tengah kan. Dari Jakarta itu di setiap tol, setiap tol itu checkpointnya di setiap rest areanya ya. Jadi bukan di tengah jalan tol gitu ada checkpoint, tapi di rest area. Setiap kalian berhenti di rest area pasti ada satgas yang datengin kalian. Kalau kalian lagi makan nih, ada satgas covid datengin kalian. Contoh mereka pasti pertama nanya kalian udah pernah tes rapid antigen apa belum, atau kalau misalkan ini mereka pasti nanya tujuan juga, terus nanya asal, ditambah paling yang ditanya tuh sebenarnya bukan ditanya, kalau untuk ditegur atau disuruh balik lagi adalah kalau ternyata di antara keluarga kalian yang dalam mobil itu ada yang sakit atau nggak bawa masker sih, kalau nggak salah tuh. Karena untuk perjalanan darat itu seharusnya sih banyak yang lolos ya dari checkpoint atau dari pengawasan petugas. Tapi kalau untuk yang dari jalur udara atau bandara itu wajib sebelum beli tiket, kalau nggak salah tuh harus sebelum beli tiket atau sebelum berangkat itu harus memiliki surat keterangan bahwa udah mengikuti tes rapid antigen kalau nggak salah tuh. Oh ya, untuk surat keterangan itu berlaku 3x24 jam ya. Jadi misalkan kalian liburan cuman 2 atau 3 hari gitu di luar kota asal kalian, itu masih berlaku. Tapi kalau misalkan kalian ternyata seminggu atau 4 hari atau 5 hari, kalian harus rapid test lagi ya, harus ikut rapid antigen lagi. Karena teman gua yang dia liburan di Bali dan sebelum berangkat tuh dia tes rapid antigen dulu, kemarin cerita kalau dia tuh disuruh ikut tes lagi karena dia waktu di Bali liburan lebih dari 3 hari atau kurang lebih semingguan lah. Dan dia tuh ternyata baru tahu, padahal sebenarnya itu udah dikasih tahu sama pemerintah. Jadi kalau menurut gue sih rajin baca-baca aja kalau buat kalian yang pengen liburan panjang ya. Tapi kalau menurut gue sendiri sih baiknya gak usah liburan jauh-jauh, apalagi ke tempat wisata kan. Karena gue pribadi pun sekarang gue lagi liburan tapi jatuhnya lebih ke staycation, gue nggak kemana-mana. Maksudnya gue cuman pindah tempat tidur aja, jadi ke hotel, di hotel makan, main pun di dalam ruangan. Maksudnya gue nggak ke tempat wisata karena gue tahu di tempat wisata pasti penuh, apalagi hari libur panjang kayak gini kan. Paling gue keluar itu ketika gue mau makan atau wisata kuliner, itu pun gue nyari nggak yang ramai. Karena kalau gue nyari yang ramai pasti risiko terkena atau penularan COVID itu pasti bakal tinggi banget. Karena kita kan walaupun kita menjaga tapi kan orang lain nggak. Sekarang tuh lebih kesadarannya berkurang karena banyak banget gue lihat di jalan-jalan tuh orang-orang udah pada nggak pakai masker. Gue nggak tahu kenapa, tapi menurut gue itu tuh membahayakan orang lain sih. Kalau dia terlindungin dari bahaya karena orang-orang pakai masker, tapi orang-orang yang nggak pakai masker
memberikan resiko kepada orang-orang yang pakai masker yang udah menjaga diri gitu. Itu aja sih. Tapi kalau saran gue lebih baik kalian libur panjang itu ngabisin waktu di rumah bareng keluarga, bikin momen-momen yang pas buat keluarga gitu, karena liburan akhir tahun ini kan cukup panjang. Kalau nggak salah tuh sekitar 10 hari ya. Dan buat kalian yang udah terlanjur liburan atau udah berangkat, stay safe, jangan lupa cuci tangan, jangan lupa bersih-bersih atau mandi habis dari mana-mana tuh. Jangan lupa bawa hand sanitizer buat kalian yang hobi makan atau hobi wisata kuliner, ngemil. Jaga diri kalian, jaga diri keluarga. Itu aja sih yang pengen gue sharing atau pengen gue omongin. Gak banyak hal yang bisa gue sampein dulu karena sekarang kan momen liburan. Kalian liburan dulu aja yang senang gitu, refreshing gitu, jangan stres-stres apalagi yang sekolah atau kuliah online ya. See you on my next video. Peace.